Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab yang kelima. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bab yang kelima, yaitu mengenai tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menuju ke menu pembelajaran hari ini, mari kita tengok menuju ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat mendeskripsikan arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan. Langsung kita menuju ke materi pembelajaran. Anak-anak, ini adalah gambar Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926 bertempat di Yogyakarta telah menunjukkan kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia, anak-anak. Kongres Pemuda 1 ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan ini meliputi dua hal. Satu, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kongres Pemuda II, atau dikenal juga dengan Kongres Pemuda, 28 Oktober 1928. Dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan belajar dari seluruh wilayah Indonesia dan dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia. Dan perlu diketahui, ini adalah gambar Kongres Pemuda yang kedua, anak-anak. Anak-anak, mengenai Kongres Pemuda yang kedua, kepanitiaannya yaitu Ketua Sugondo Joyopuspito. Yang kedua, Ketua Wakil Ketua Raden Mas Joko Marsaid, Sekretaris oleh Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Chai, Pembantu 2 Raden Karyo Sungkono, Pembantu 3 RCI Sendok, yang keempat Pembantu 4 Johannes Leimana, dan Pembantu kelima yaitu Muhammad Rohyani Suud. Ini adalah kepanitiaan dalam Kongres Pemuda II. Rapat yang pertama Kongres Pemuda II. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 diadakan di Gedung Katolik Jonggolingen, Bonn atau KJB. Waterloo sekarang menjadi lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Joyopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dalam Kongres Pemuda ini dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928. Kongres diadakan di Gedung Osda Fabiaskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara yaitu Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangon Sarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula mendapat keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Dan anak juga harus dididik secara demokratis. Selanjutnya, rapat yang ketiga. Pada rapat penutupan di Gedung Indiskes Klub Gebau di Jalan Kramat Raya 106, Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramalan mengumumkan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya, yaitu karya W. Rudolf Supratman atau dikenal lebih W.R. Supratman, yang dimainkan dengan biolanya tanpa sair. Lantas apa hasil dari Kongres Pemuda yang kedua? Kongres Pemuda II berhasil mengambil keputusan yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda yang isinya sebagai berikut. Yang pertama,
kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini adalah ini adalah tiga kalimat yang menjadi teks Sumpah Pemuda sampai saat ini. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda anak. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh W.L. Supratman. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya karena mewakili perasaan yang dihadapinya. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri. Nah, semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 anak-anak ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia. Adalah seluruh wilayah Indonesia yang baik di darat maupun di laut. Tanah Indonesia sangat indah dan kaya anak-anak. Bangsa lain menyebut sebagai Zamrud Khalistiwa. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan menjaga lingkungan sekitar kita. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dalam hal ini, rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang. Berawal dari hasrat ingin bersatu yang mempunyai latar belakang yang sama. Untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya, untuk tetap menjaga Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam hal ini, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa anak-anak. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, bahkan antar budaya. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan. Dan hal ini yang dapat disampaikan anak-anak mengenai mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda. Tentunya kita harus tetap memiliki jiwa yang tetap mencintai Indonesia, melanjutkan perjuangan para pemuda-pemuda Indonesia, yang mana kita sebagai pemuda harus tetap semangat. Ijen Soekarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia. Dan menuju kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.